Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Iya. Bukti dia baik, percayakan hidupmu pada dia. Silakan duduk. Tuhan berkati. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dengan catatan saya ajak kita membacanya bergantian, dan perhatikan baik-baik apa yang kita baca, bukan saja ayat demi ayat, tapi juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di bawah judul perikop garam dunia dan terang dunia. Kita bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dengan kita baca dengan sungguh-sungguh, tidak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, dan tegas. Saya mulai di bawah judul perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Katakan amin. Pertanyaan, tolong jawab pertanyaan. Tuhan menghendaki kita menjadi garam tidak? Saya ulangi, Tuhan menghendaki kita menjadi garam. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita menjadi terang. Maafkan saya, tidak. Itu permasalahan yang sangat kurang cermat di kalangan Kristen. Kenapa? Pertanyaan, kalau Tuhan menghendaki kita menjadi garam, berarti sudah jadi atau belum? Belum. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi terang, berarti sudah jadi terang atau belum? Masalahnya, ini sudah jadi garam, sudah jadi terang. Lihat, perhatikan. Tuhan nggak menggunakan kata menjadi. Bahasa Yunaninya juga begini. Apa katanya? Kamu adalah garam dunia, bukan menjadi. Kamu adalah terang dunia, bukan menjadi. Catat baik-baik saudara, setiap orang percaya adalah garam dunia. Setiap orang percaya adalah terang dunia. Konteksnya di sini adalah mayoritas orang Kristen yang sudah jadi garam, sudah jadi terang, tetapi belum berfungsi. Ulangi, belum apa? Lebih keras. Itu permasalahannya. Anak wanita, perhatikan. Di rumah Anda ada garam enggak? Sudah jadi garam atau belum? Sudah. Sudah berfungsi atau belum? Belum. Kecuali yang sudah jadi garam itu Anda ambil, Anda cemplungkan ke sayur atau masakan, baru itu berfungsi. Ketangkap? Halo? Catat baik-baik. Nilai orang percaya terletak di fungsi. Nilai itu terletak di fungsi. Halo? Makanya dengar baik-baik, dengar baik-baik.
Seorang pendeta ngomong sama saya, Pak Ridwan, puji Tuhan, saya baru beli mobil sport 8,9 miliar. Saya bilang, kamu nggak cerdas. Loh, kenapa? Kau nggak bicara fungsi, kau bicara pamer. Nah, ini dimensi orang Kristen kebanyakan. Saya bilang, berapa harganya? 8,9 miliar. Berapa bangkunya? 2. Kan nggak fungsi. Yang ada dia nyambung nggak? 8,9 miliar lebih baik beli 2 bus. Banyak kursinya. Di sini salah kaprah orang Kristen. Halo, 10 orang sakit kusta, pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Yang keras dong, Tuhan Yesus. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Malam sunyi senang. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Ayo, semua. Lanjut. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang belajar berfungsi? Makanya saya sedih sekali gereja-gereja orang Kristen selalu menekankan luar biasa sakit sembuh, haleluya, haleluya. Saya bilang Tuhan Yesus tidak ada haleluya kepada sakit dan sembuh. Tuhan Yesus berkata haleluya kalau berfungsi. Itu permasalahan yang serius sehingga banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit pendeta, gak sadar. Tuhan berkata kepada jemaat Roma melalui Rasul Paulus, jangan serupa dengan dunia ini. Berikutnya, berubahlah melalui pembaharuan budi, di mana terletak paradigma, cara sudut melihat, terletak tata nilai, susunan nilai, terletak mindset yang mengendalikan pengambilan keputusan. Sehingga mayoritas orang Kristen bagus di ibadah, nggak bagus di kelakuan. Ini mengerikan dan sangat serius. Ini mengerikan dan sangat serius. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya katakan. Ngerti maksud saya? Mayoritas orang Kristen mati dulu baru ngerti itu serius. Mati dulu baru ngerti serius. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh, semuanya sukacita. Yang satu berbalik menjerit dan menangis tersungkur karena dia ngerti kesembuhan bukan bicara keselamatan. Ini penting. Fungsi bicara keselamatan. Ini Anda diam nyambung atau kurang? Kalau nggak nyambung capek saya korban. Halo, jujur, jangan harus tadi yang terakhir. Jujur, mana orang Kristen sulit terlambat ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Nah, karena konsepnya. Bahkan kebanyakan pendeta pun takut sekali tinggal pesawat, tapi nggak begitu takut tinggal ibadah. Kenapa? Konsep nilai, ujung-ujungnya duit. Ngerti kan? Saya bilang sama jemaat saya gembala jemaat di Jakarta. Kenapa kalau ke bandara kau nggak bisa terlambat? Pak, kalau terlambat di bandara, angus tiketnya, duit kan? Kenapa kau selalu terlambat ke gereja? Kalau terlambat gereja, udah lewat kolektornya. Nggak bisa. Ada yang tahu nyambung nggak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud juga. Ayolah, jawab lagi. Mana orang Kristen lebih kagum melihat orang sabar atau melihat mayat di rumah duka bangkit? Jawab dong.
Mana orang Kristen lebih kagum? Mayat bangkit atau orang sabar? Mayat bangkit. Makanya orang Kristen selalu nggak selaras dengan Tuhan. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ketawa Anda bukan kepedihan. Halo. Sabar itu bicara fungsi. Mayat bangkit itu belum bicara fungsi. Kristen seringkali ikut Yesus bukan dengan konsep Yesus, ikut Yesus konsep kita. Jawab, kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Umurnya 2 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Yang keras dong. Bisa. Oleh dia sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Jawab dong. Yang bilang batal sesat. Orang sakit sembuh nggak batal kematiannya, ditunda kematiannya. Ada nggak orang sakit kanker sembuh terus nggak mati selamanya? Ada nggak? Tetap mati enggak? Kesembuhan itu nggak ada unsur kekekalan. Fungsi itu unsur kekekalan. Ini masalah serius di gereja sekarang. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semuanya sembuh, 9 ke neraka. Karena orang Kristen sentrisnya dirinya, yang ketiga sembuh, bukan Tuhan sentrisnya. Ini masalah. Orang bangga televisinya 60 inch, menghina televisi orang yang 14 inch. Begitu Piala Dunia dari Qatar bertanding secara langsung, yang 60 inch nggak berfungsi, yang 14 inch berfungsi. Jadi nilainya di mana? Di fungsi. Ini penting. Makanya catat baik-baik, catat baik-baik. Khotbah bagus sistematis diperlukan gereja. Penyembahan diperlukan gereja. Nubuat mujizat diperlukan gereja. Tapi semua itu sama sekali bukan ukuran rohani. Itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani ketika Anda selesai ibadah jadi berkat dalam dengan masyarakat. Itu fungsi. Ada senior saya, kebetulan dari Indonesia Timur, mantan narapidana. Suaranya bagus sekali. Menyembah terharu-terharu, gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang. Wah, gemetar-gemetar. Tapi saya pernah bawa mobil ketemu dia, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kayak gini Kristen yang model begini nih, model mempermalukan Tuhan begini. Nyanyi menyembah terharu-terharu, naik motornya mengharukan. Stop, balik. Salam Pak Pendeta, gak usah salam, balik. Bapak, udah dekat? Gak ada dekat, balik. Roh Kudus itu tertib. Orang naik motor lawan arah itu terlatih untuk menolak Roh Kudus. Naik motor lihat saya, mulai detik ini jangan lawan arah. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah seperti ini. Walaupun ada kemungkinan saya nggak diundang lagi, nggak apa-apalah. Kebenaranlah khotbahkan. Balik. Kamu ini melawan Roh Kudus, kamu ini nggak tertib. Mana kau pernah mencintai Yesus? Marah dia. Balik kok, saya mau balik, tapi dia nggak mencinta. Aku cinta Tuhan Yesus. Gak usah ngomong. Balik. Dia buka bajunya, dia tunjukkan tato salib deh. Balik kok jadi. Ada salib di dadaku. Aku cinta Yesus. Saya lihat dia. Jangan bodoh. Di Bukit Golgota ada 3 kayu salib.
yang kau pakai ini sebelah kiri Yesus. Balik. Kalau Anda di rumah Anda ada saling di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur, tapi rumah Anda suka berantem, maki-maki, itu saling sebelah kiri Yesus. Karena Kristen itu bukan bicara lambang-lambang, bicara kelakuan. Kelakuan itu fungsi. Ulangi, kelakuan itu itu masalahnya. Akhirnya banyak orang Kristen gagal fokus. Lihat saudara, Matius pasal berapa yang kita baca? Matius pasal, belum pada makan ya. Matius pasal 5. Ngerti nggak maksud saya? Lihat ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Itu penekanannya. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Artinya apa? Pasal 5 ini, pasal 6, pasal 7 khotbah di bukit. Anda kalau mau belajar Kristen yang sehat, Anda harus berulang-ulang baca Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Di bawah khusus khotbah di bukit. Artinya apa? Tuhan sedang mendirikan fondasi kekristenan yang benar dalam murid-muridnya. Mayoritas orang Kristen dan tidak sedikit kami pendeta, fondasinya nggak benar. Ini lebih serius daripada sakit kanker. Ini lebih serius daripada cacat fisik. Karena ini berkenaan dengan kekekalan. Fondasi itu serius sekali. Coba buka Matius 7 ayat 24 dan 20 sampai 27. Satu orang yang keras suaranya baca dong. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Berdiri baca yang keras dong. Malam sunyi. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Satu orang berdiri bacain untuk kita dong. Matius 7 ayat 24. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hancurlah keretakannya. Terima kasih. Kritis ya. Ada berapa jenis rumah? 2. Satu dibangun di mana? Di batu. Satu bicara didirikan di mana? Di pasir. Ngerti ya? Rumah yang dibangun di atas batu gambaran tentang orang gereja yang bagaimana? Kan ada dalam Alkitab. Rumah yang didirikan di atas batu itu menggambarkan orang Kristen yang bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan serta dengan baik-baik. Rumah yang dibangun di pasir itu gambaran orang gereja yang bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kanker gak serius, gak pelaku firman serius. Ini gak ditekankan dalam orang gereja.
Nggak usah doa puasa untuk sembuh kanker. Doa puasa lah sebelum Anda meninggal, jadi pelaku firman sampai mati. Nggak ada amin kalau khotbah gini. Amin berikutnya itu nggak spontan lah. Ini permasalahannya. Jawab anak-anak muda, saudara yang kaum muda. Saya tanya Anda, ada nggak orang sakit kanker didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Bukan upah kanker, upah dosa. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker didoakan sembuh, mati tetap masuk neraka? Banyak. Berikutnya, berarti boleh nggak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh. Saya peringatkan Anda, jangan pernah anti doa kesembuhan. Jangan. Anda nggak kenal Kristus. Tapi sekaligus, dengar baik-baik dong, sekaligus jangan utamakan doa kesembuhan. Jangan utamakan. Anda nggak kenal Kristus. Ngerti apa maksudnya? Jangan anti, sekaligus jangan utamakan. Jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh dulu kapan matinya? Saya ulangi lagi, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Anda maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali, delay 3 kali, ngamuk lu. Jawab dong supaya Kristen kita ini sehat. Jawab, mana lebih bagus, Singapura atau surga? Surga. Kalau nggak percaya mati nanti malam. Surga. Surga lebih bagus. Jawab, mayoritas orang Kristen kalau dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Nah itu saya bingung. Ini kan pembodohan masif. Kalau saya khotbah kemarin bulan lalu saya pelayan ke Aceh. Kalau saya khotbah di kalangan orang nggak percaya, guys, saya khotbah di kalangan orang nggak percaya, khotbahkan kesembuhan. Why? Karena mata rohaninya masih mati. Mata jasmaninya membutuhkan sesuatu sebagai jembatan untuk dia mempercayakan diri. Mujizat kesembuhan paling efektif bagi orang nggak percaya. Yang kedua, bagi orang yang bayi rohani, yang fokusnya kesementaraan. Bagi orang dewasa rohani, nggak penting lagi mendoakan kesembuhan bagi dirinya. Kenapa ya? Supaya kita ngerti, maka bicara garam dan terang itu bicara fondasi yang bagus. Fungsi mulai dari fondasi yang bagus. Jawab siapa tahu? Orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kata kuncinya akhirnya melakukannya. Itu seperti membangun rumah di atas batu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan sama mendengarkan firman, tetapi tidak melakukannya, itu sama mendirikan rumah di atas pasir. Pondasi mana yang lemah? Pasir, pondasi. Berikutnya, halo. Berikutnya, permasalahan orang benar dengan orang gak benar sama nggak? Hati-hati ya, jangan mau Kristen halusinasi. Orang benar gak mungkin sakit kanker, itu pembohong. Itu pembohong. Orang benar gak mungkin cacat, itu pembohong. Halo. Rumah yang di atas dibangun di atas batu dan rumah di atas pasir, apa kemudian sama nggak? Datanglah hujan, benar? Sama-sama nggak? Terus datanglah banjir, sama nggak? Lalu angin melanda rumah itu, sama nggak? Sama. Yang beda di mana? Reaksinya beda. Yang satu roboh, yang satu enggak.
Jadi jangan Kristen halusinasi. Orang Kristen gak mungkin dibunuh. Siapa bilang? 11 murid Yesus, 10-nya dibunuh, 1 dibuang ke Pulau Patmos. Lebih berat lagi. Janganlah Anda memaknai kekristenan dengan yang gagal fokus. Akhirnya ujung-ujung bicara kesementaraan. Jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Utamakanlah fondasi kekristenan tidak benar. Lanjut. Kalau membangun rumah di atas batu, ingat Yesus kasih perumpamaan itu 2000 tahun yang lampau lebih. 2000 tahun yang lampau lebih. Teknologi nggak canggih sama sekali. Jawab saudara, kalau membangun rumah pondasinya di atas batu, itu perlu kerja keras atau tidak? Yang keras. Itu perlu proses waktu yang panjang atau instan? Itu dia. Kalau membangun rumah di atas pasir, perlu kerja keras enggak? Main tancap-tancap aja. Orang membangun rumah di atas batu, satu pondasinya dia sudah selesai, satu tiangnya dia, yang pasir sudah selesai. Ini masih dikorek-korek, digali, lecet-lecet berdarah-darah karena nggak ada bor, nggak ada. Belum selesai satu tiang pancang, udah selesai rumah ini pasir, sudah selesai. Kalau saya dramatisir sedikit, boleh ya saya dramatisir sedikit ya? Boleh dong, kan saya korban. Yang punya rumah di atas pasir Pak, lu rasain dulu, nanti kena hujan lu kehujan lu, diejek. Kekristenan suka sakit sembuh itu instan. Tuhan perlu berapa waktu membuat orang buta celik? Perlu mingguan atau bulanan nggak? Perlu detik nggak? Detik depan. Cek, nunggu berjalan. Itu mujizat Tuhan terendah. Saking rendahnya tetap bisa masuk neraka. Itu nggak rela muka lo. Tetap bisa masuk neraka. Membuat orang pemarah jadi lemah lembut, bisa didoakan langsung berubah nggak? Enggak. Ada bapak-bapak, Pak Tuhan, aku pemarah, kalau istriku cerewet, aku pemarah, tolong doakan aku tobatan supaya aku nggak pemarah. Nggak bisa. Loh gimana? Kalau kau nggak pemarah, doakan Tuhan, jangan berhenti istriku cerewet dulu sebelum aku bertobat. Nah itu bagus tuh. Yang kedua, proses aku Tuhan, sangkal diri. Itu prosesnya, supaya bangun rumahnya di atas batu, bukan di pasir. Ini seringkali kegagalan orang Kristen. Padahal perbedaan orang percaya dengan benar dengan orang yang nggak benar, entah dia di gereja atau di luar gereja. Karena di gereja juga banyak orang nggak percaya, nggak benar. Di mana perbedaannya? Bukan di aksi, tapi di reaksi. Ulang gimana? Iya, bisa sama-sama dimaki. Orang yang pondasinya bagus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Reaksi. Orang yang pondasinya nggak kuat, tumbang dia, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Makanya pernah nonton sinetron Sidul nggak? Si Sidul, anak Betawi asli, kerjaannya itu aksi atau reaksi? Aksi. Objektif, positif atau negatif? Positif dong. Kerjanya nggak, bukan nyopet, tapi sembahyang ngaji. Aksinya bagus, tapi reaksinya nol. Apa berikutnya? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa
mati. Pengkhotbah jangan lihat rohani waktu saya khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika worship leaders, singers, pemain musik. Lihat rohani orang Kristen termasuk pengkhotbah ketika mobilnya dipepet. Supaya jangan gagal fokus kita. Kenapa? Karena nggak bicara fondasi. Ada di Jakarta khotbahnya begitu berapi-api. Mobilnya dipepet, dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu gitu. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Juru Mudiku. Sempurna banget nih orang dapleknya nih. Nah ini banyak Kristen karena nggak bicara Matius pasal 5, 6 dan 7 fondasi. Berikutnya, ketika kita membaca bacaan kita Matius 5 ayat 13, 14, 15, 16, ada dua, garam dan terang. Mana yang dahulu, garam atau terang? Terang atau garam? Garam dulu. Pernah nggak Alkitab ditulis salah? Sebenarnya materinya terang. Enggak. Urutan itu mengandung kebenaran yang sejati. Kenapa? Orang Kristen yang benar, catat baik, harus kuat dalam kerohanian yang tidak populer. Orang Kristen yang benar harus kuat dalam kerohanian yang tidak populer dulu. Kalau Anda lihat di pusat kota Surabaya atau di Tamrin di Jakarta, Sudirman, Kuningan di Jakarta, jawab saudara, lihat gedung-gedung tinggi gak? Yang keras dong. Lihat, tahu nggak kekuatan gedung itu di mana? Yang keras. Atau saya dong yang Batak kali ya? Di mana kekuatan gedung itu di mana? Kelihatan nggak pondasinya? Ayo dong saudara, kalau Kristen mau berdampak, mulai kuat dalam kerohanian yang nggak kelihatan, supaya waras Kristen kita ini. Apa itu? Jawab. Di luar Yesus ada nggak istri cerewet? Jawab dong. Ada nggak? Di dalam kalangan Kristen ada nggak istri cerewet? Ada. Sama badainya sama. Halo, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali lihat rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau lebih, nggak bayar. Lihat sehari ketika istri saya kurang hemat berkata-kata atau kurang hemat boros, bagaimana reaksi saya? Itu rohani, bukan di khotbah ukuran rohani utama, di rumah. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, lembut sekali sama istri orang. Ini niat buka cabang, ini kan sakit. Ini salah kaprah orang gereja. Dia nggak kuatkan orang gereja. Bagaimana kau teladan di rumah? Itu garam. Halo, kalau saya masak sayur, airnya 4 gelas. Jawab, garamnya berapa gelas? Berarti sakit orang. Cukup seujung sendok makan. Ngerti ya? Kalau Anda masak sayur airnya 4 gelas, garamnya 4 gelas, kan gangguan jiwa. Artinya, rohani yang tidak populer tetap berfungsi walaupun kita minoritas. Itu Kristen. Mulai terlatihlah. Yang kedua, kalau garam kita cemplungkan ke sayur yang airnya 4 gelas, seujung sendok makan kita masukin, dia berfungsi ketika nggak kelihatan atau kelihatan. Ketika nggak
kelihatan dia berfungsi. Itu Kristen yang waras. Ketika dia nggak di mimbar, nggak di main musik, nggak singers, berfungsi nggak di rumah lo. Ini penting sekali. Kalau Anda masak sayur, Anda cemplungkan garam, tetap kelihatan, berarti itu bukan garam. Itu beling halus yang Anda giling. Niat mau membunuh pasangan dulu, kan begitu. Harus tak kelihatan, ulangi. Harus tidak kelihatan, ulangi. Yes. Malanglah nasibmu saudara, kalau Anda rajin di gereja, malas di rumah. Malanglah nasibmu. Catat deh. Karena Anda punya rohani palsu. Catat dong. Malanglah nasibmu kalau engkau sabar di gereja, di rumah nggak sabar. Karena Anda pemain sinetron. Catat dong. Khotbah kayak gini nggak mengenakan. Tapi khotbah ini menunjukkan Tuhan sayang sama Anda, bahwa Anda bukan anak murahan, Anda bukan anak gampangan, tetapi anak-anak pilihan. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Kecuali iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Tuhan sedih kalau Anda bagus jadi worship leaders, bagus jadi singers, bagus khotbah, bagus bermusik, nggak bagus kelakuan Anda di rumah. Sedih sekali Tuhan. Lebih sedih lagi. Udah dengar khotbah hari ini, nggak bagus juga. Itu bahasa Jermannya dalam. Harap tersinggung, berarti belum mati rasa. Ini penting sekali. Saya latar belakang tahun 70-an kuliah teater. Terus saya lanjut kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya orang latar belakang super jorok. Saya bisa main piano 2 hari tanpa mandi. Saya bisa olah tubuh supaya luas dalam teater. Itu biasanya jam 12 malam ke atas, supaya udara sudah bersih. Di Jakarta udaranya kotor, jelek sekali kalau olah tubuh kalau sebelum jam 12. Olah tubuh itu kelihatannya ringan tapi capek sekali. Jam 3 pagi saya bisa tidur di emperan tempat kuliah. Debu banyak, masa Bu? Saya kalau cerita begini, istri saya bilang, "Papa bosan cerita, menjijikan gitu." Saya super jorok. Ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo. Chinese toto, mertua dari Chungko. Tahu Chungko nggak ya? Cina daratan. Latar belakang disiplinnya super dan super bersih. Di rumah kami 2 yang menderita, saya dan debu itu menderita. Yang ketahui ini penderitaan. Istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Tuhan itu baik sekali. Supaya apa? Supaya mengejar rohani saya asli atau hanya di mimbar. Supaya fondasi kekristenan itu dimulai dari garam, bukan terang. Itu yang saya bilang tadi, anak saya dulu masih kecil-kecil. Nak bangun nak, udah 4:30 nak, bangun. Ayo kita baca Alkitab. Pak, aku ngantuk. Nggak bisa nak, bangun. Pak, nak dengar baik-baik. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras adanya, makin keras ngoroknya. Malam sempat mimpi makan capcay. Bangun kesiangan nggak baca Alkitab. Terus nyanyi terharu-terharu, menyenangkanmu ini kan pembohong semua, pembohong semua, sinetron rata-rata. Nah itu akhirnya banyak orang Kristen bagus
bagus khotbah, bagus worship leader, bagus singer, bagus di depan, yang kelihatan, yang nggak kelihatannya nggak bagus. Datanglah hujan, banjir, angin, roboh orang-orang ini. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisikan. Itu bukan bicara jatuh sakit, jatuh dalam dosa. Sehingga ada worship leaders free sex, ada worship leader di Bandung homoseks, ada pengkhotbah main-main dalam perzinahan. Ini ada apa Kristen ini? Karena tidak menghargai salib Kristus. Ini penting sekali kaum muda. Be pro. Harus kuat kita dalam kerohanian yang tidak populer. Dan itu prosesnya tidak instan. Nggak tahu saya di wilayah Surabaya nih. Dulu saya tahun 61 pertama kali saya tinggal di Jakarta. Dulu kebun binatang di Cikini, lapangan bola di Ikeda di Monas, belum ada saya. Jalan Sudirman Tamrin itu kecil sekali. Begitu masuk tahun 70-an, asal ada kafling ditutup seng, itu mengerjakan pondasi. Catat baik-baik. Kalau ada ditutup seng 2 kafling, paling lama dibongkar yang sana, berarti apa? Pondasinya lebih dalam. Pondasinya lebih dalam. Ini langsung cepat. Kalau pondasinya lebih dalam, kebayang nggak? Gedung mana yang lebih tinggi di antara keduanya? Yang pondasinya dalam. Tinggi. Tinggi mesin. Nah, kaum muda, kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Itu Kristen yang sehat. Walaupun nggak dipuji orang. Ada seorang pendeta terkenal pernah saya bina waktu remaja. Dia bilang apa? Pak Ridwan, puji Tuhan, anak saya bisa khotbah. Banyak yang sukai. Bagus khotbahnya. Banyak yang sukai. Apa sih Pak? Puji Tuhan. Tapi jujur, kau sebagai bapaknya dan istrimu sebagai mamanya, masih dia bentak gak? Ya masih sih, mendingan gak usah khotbah. Akhirnya kita pakai mimbar ini tanpa sadar, hanya bawa entertain. Tanpa sadar. Saya tanya kamu juga, kalau dia bawa mobil, dipepet orang, dia pepet balik, bisa dia tonjok? Pak, tidak. Aduh, lebih baik jangan khotbah. Bisa khotbah itu nggak nilai. Pelaku firman itu nilai. Tuh nggak ada amin kalau khotbah gini. Menderita wajah. Ini penting sekali, jangan gagal fokus. Iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan tanpa perbuatan mati, semua mujizat-mujizat tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali. Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Ulangi. Itu garam. Saya lebih kagum dengan suami yang setia daripada suami yang bagus khotbahnya. Dengar baik-baik dong. Saya lebih suka seorang pria atau wanita yang jujur daripada bagus khotbahnya. Ini penting sekali supaya jangan kita salah gunakan mimbar ini. Apalagi banyak orang kagum sama pengkhotbah. Ya Tuhan, saya pernah KKR di Papua. Begitu mendarat, diajak saya makan siang. Besoknya mau KKR. Habis makan siang ke lapangan bola di mana saya pimpin KKR. Saya lihatin banyak banget gambar saya. Saudara, stop. Kalau kalian nggak copotin itu semua, besok pagi saya pulang. Loh kenapa Pak Ridwan? Nggak ada tuh. Yang kita beritakan Kristus jangan Ridwan, apalagi kalian penipu. Marah mereka. Kenapa? Itu. Datanglah harilah hamba Tuhan yang besar. Saya nggak besar, saya pendek. Jadi gitu dong, ketawa lu, nyakitin lu.
Makanya bersyukur jadi pendeta yang pendek, nggak pernah jadi hamba Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, ulangi saudara. Ayo dong. Ini penting sekali. Jangan pernah menikmati kekaguman orang. Tuhan aja dikagumi. Saya bilang sama jemaat saya, jangan pernah kagum sama saya. Saya ditabrak bemo aja mati. Gak usah bemo, kena virus yang kecil aja saya bisa mati. Gak ada kita yang hebat. Kita percaya kepada Allah yang hebat, bukan kita yang hebat. Kita percaya kepada Allah yang besar, bukan kita yang besar. Ini penting sekali. Maka itu bisa kalau kita kuat dalam rohani yang gak populer. Ini penting. Makanya lihatlah seorang bapak ketika istrinya marah-marah, bagaimana reaksinya? Lihat salah seorang ibu ketika suaminya marah-marah, bagaimana reaksinya? Ini penting sekali dalam kaum pemuda. Habis khotbah saya di gereja saya selesai, tutup ibadah, seorang konglomerat datang. Salam kualitasnya salah satu. Bisa waktu gak? Apa itu? Tolong doakan anak saya. Ada anaknya cowok 38 tahun, tinggi besar ganteng, kayak saya kata orang buta. Dan gitu ketahuan lo nyakitin. Waduh, 187 kalau nggak salah tingginya. Bapak bilang, tolong doakan anak saya Pak. Kenapa? Kami kuliahkan ke Inggris, nggak beres kuliahnya. Kami beli apartemen, kami beli mobil, supir, pembantu, tetap ngambur-ngamburkan uang orang tua. Wow. Terus malas ke gereja. Wow. Suka ngelawan orang tua. Disuruh baca kita mana-mana Pak Ridwan. Nah, terus apa yang doakan? Tolong doakan Pak Ridwan supaya dia dapat istri yang baik. Apa sih? Iya Pak, tolong doakan supaya dia dapat istri yang baik. Jahat banget loh. Loh kenapa jahat? Yang menderita anak orang menikah sama anak kamu begini. Ngerti nggak saya? Aduh. Itulah egois orang Kristen. Maunya dipuji orang, maunya dilihat orang bagus, tapi dalamnya nggak benar. Saya bilang sama anak saya, kalau kau masih melawan mama, jangan menikah. Setelah darah Yesus tercurah untuk kamu, darah mamamu tercurah waktu melahirkan kamu. Kau nggak keluar dari pohon, dari seorang ibu. Kalau mama lu kau lawan, pasti bukan mungkin, pasti menderita istri. Karena yang kau nikahi gak ada jasanya 1/100 mamamu. Mamamu yang berjasa masih kau lawan, kau bentak. Anak orang dari istrimu jadi perkedel. Artinya memang rohani orang gereja, orang percaya Yesus, mulai dari kerohanian yang tidak populer, yang gak kelihatan orang. Apa itu? Rumah. Katakan amin. Di rumah saudara, Anda sedang meracuni diri Anda. Kalau Anda masih melawan papa mama Anda, Anda akan menyiapkan rusak rumah tangga Anda nanti. Ini Kristen. Anda sedang merusak anak-anak Anda. Kalau Anda egosentris, pelitnya aujubil bin jalik, pembohong, rusak anak Anda. Makin rusak parah rumah tangga Anda kalau Anda masih buka situs porno. Itu rusak sekali. Karena Anda merusak konsep berpikir Anda. Fokusnya diri Anda rusak. Nah ini yang gak pernah diseriusi orang Kristen. Puji Tuhan anakku bisa worship leader, puji Tuhan anakku bisa khotbah, puji Tuhan bisa mendapatkan saya sembuh. Itu bukan ukuran rohani,
Ukuran rohani mulai benar di rumah, sopan di rumah, nggak ngelawan orang tua, ketika sekolah rajin belajar, apapun kemungkinan tetap nggak buka kemungkinan untuk nyontek. Nah gini yang Kristen yang bagus. Tapi ada orang lebih kagum anaknya bisa worship leader, apalagi bisa khotbah, daripada rajin belajar. Ini bahaya sekali. Karakter. Makanya Tuhan menghendaki kamu adalah garam dunia, bicara fungsi. Jika garam itu menjadi tawar, nggak berfungsi. Dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang rohaninya sama sekali tidak ada dampak. Kalau dia bagus khotbah, tapi nggak bagus dalam perkawinan. Kalau dia bagus khotbah, nggak bagus di rumah. Kalau dia bagus penyembahan, bagus pimpin pujian, bagus main musik, tapi di rumah dia nggak bagus. Itu garamnya nggak berfungsi, karena yang asli sabar asli itu di rumah. Itu yang saya bilang. Kalau ada orang kasar sama istrinya, sabar sama istri orang, itu penipu. Catat baik-baik. Makanya mulai bicara garam itu rohani yang asli. Saya nggak tahu siapa yang pilih tema ini ya. Keberatan ya? Atau tidak ganti? Jawab. Kalau garam berfungsi saat dia nggak kelihatan. Katakan amin. Kalau terang berfungsi nggak kelihatan atau harus kelihatan? Harus kelihatan. Nggak boleh garam terang itu dibawa kantang, nggak boleh. Saya khotbah karena urutannya berfungsi jadi garam dulu. Jangan khotbah, jangan tampil dilihat orang kalau nggak kuat dalam kerohanian yang tidak populer. Gedung tinggi yang kelihatan karena ada bangunan yang tidak kelihatan. Alasan gedung itu kelihatan karena ada bangunan yang tidak kelihatan. Tuhan itu sempurna sekali pengajarannya. Halo? Jawab. Kalau ada orang berdiri, jawab. Kalau ada orang berdiri, anggota tubuh mana yang membuat dia berdiri? Yang keras dong. Kan bohong. Bukan kaki, kaki hanya penopang. Tapi yang membuat berdiri, terutama organ tubuh yang gak kelihatan. Coba orang berdiri, saya buat agak horor sedikit ya. Berdiri. Terus copot jantungnya, masih diri kan? Bung, langsung tumbang tuh. Jadi bukan kaki yang mau berdiri, jantung, ginjal. Yang dalam itu seringkali yang paling punya peran yang luar biasa, nggak populer. Katakan amin. Bukan kaki yang membuat berdiri, organ tubuh yang dalam seringkali pendukung utama. Makanya kalau Tuhan kasih pengajaran, itu bukan saja sistematis, tetapi benar-benar sejati kebenarannya. Baru dikatakan kamu adalah terang dunia. Kalau nggak jadi garam, jangan pernah jadi terang. Ini penting sekali. Rajin di rumah pasti berdampak rajinmu di luar. Rajin di luar, gak rajin di rumah, pasti tinggal tunggu waktu. Nanti ada masalah, rajinmu hilang. Karena itu gak asli. Sabar di luar, gak sabar di rumah, pasti sabar ini sabar semu. Gak ada kekuatannya. Tunggu waktunya, tumbang dua. Makanya, halo, kelemahan seorang wanita yang belum menikah, telinga. Kelemahan pria yang belum nikah, mata. Dilihat perempuan cantik, oh Tuhan, kalau aku menikah sama dia pasti aku bahagia. Kan lucu-lucu sendiri. Seorang wanita melihat pria, sabar.
Dek, kamu udah pulang kerja. Kerjanya di Gresik. Si cowok ini kerjanya di Pandaan. Saya mati sendiri. Oh udah, Mas kenapa? Nanti aku jemput. Lu Mas nanti capek? Gak apa-apa, Tuhan memberikan kekuatan. Wih, lemah di telinga. Langsung Tuhan, cocok sekali dia suamiku. Wih, begitu menikah, Satria Baja yang berubah juga. Berubah. Ganteng, cantik, pintar, ngerayu, itu semuanya semua. Makanya kalau menikah sama orang ganteng dan cantik itu gak dasar bahagia. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Ganteng cantik tanpa Tuhan gampang sekali jelek. Orang jelek sulit jelek. Udah nyoror-nyoror kan menghindar orang. Diberkatilah kau yang jelek. Artinya nilai-nilai kalau nggak dimulai dengan nilai-nilai rohani, garam, kuat dalam karunia yang tidak populer, pasti nggak waras rohani kita. Absolutely, putra, pasti. Makanya bangunan itu kuat karena pondasi, dan semua pondasi umumnya nggak kelihatan. Ini penting. Kalau kau malas baca Alkitab tiap hari, itu kan menunjukkan rohanimu nggak pernah bagus. Yang malas baca Alkitab lihat saya, gitu dong. Bertobat loh. Ini penting. Baru kemudian kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nggak boleh tertutup, nggak boleh, harus kelihatan. Tidak mungkin tersembunyi, harus kelihatan. Itu terang. Itu terang. Kalau garam harus nggak kelihatan. Kalau terang harus kelihatan. Itu nilai-nilai kekristenan yang sehat dan benar. Makanya jangan cepat-cepat senang orang bisa khotbah. Jangan cepat-cepat senang orang bisa mendoakan orang sakit sembuh. Karena bukan itu nilai. Maka berikutnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Gideon, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang Kristen berdampak kalau jadi terang kepada semua orang. Halo anak muda, di atas Anda ada lampu nggak? Ada kan? Berfungsi nggak? Berfungsi kan? Dia menerangi seseorang pilih-pilih nggak? Maafkan saya, orang nggak mandi di ruangan ini atau yang sudah mandi diterangin dia. Maaf, jangan tersinggung yang belum mandi. Diterangi dia. Pembohong atau jujur diterangi dia. Maka orang Kristen yang dimulai dari garam, kerohanian yang tidak populer, tiba saatnya jadi terang. Dia tidak terganggu dengan kelakuan orang lain untuk dia berbuat mengasihi. Sampai Tuhan katakan, kasihlah musuh. Saya ngomong sama bapak-bapak, Pak jangan cerai. Loh kenapa Pak Ridwan? Istriku cerewet. Jangan cerai. Loh istriku cerewet sekali Pak Ridwan. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Kita mengasihi istri kita sama sekali gak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Kita mengasihi istri kita kaitannya karena kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita taati dia. Itu bisa kalau dia mulai dengan berfungsi jadi garam. Kalau enggak, rohani dia ditentukan kelakuan orang lain. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak Ridwan, suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Loh, dia kasar? Gak ada Alkitab menulis, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Jadi Pak Ridwan, kau tunduk pada suamimu, gak ada kaitannya dengan kelakuan suamimu.
Kaitannya kau sedang beribadah kepada Tuhan, penebusmu, pemilik hidupmu, kau mengabdi kepada Dia. Itu muluk-muluk kalau tidak kuat dalam fondasi, yaitu garam. Kuat kerohanian yang tidak kelihatan. Orang yang kuat kerohanian yang nggak kelihatan, begitu jadi terang, dia konsisten dan berdampak. Ini seringkali nggak dihayati banyak orang Kristen, bahkan kalangan para pendeta. Saya rasanya mau nangis dan sedih. Lebih kurang 10 hari yang lalu, ada pendeta muda membunuh teman wanitanya. Masuk lift, bawa troli mayat, bisa senyum-senyum. Saya bilang, apa konsep dia tentang Kristus ini? Di mana hati nurani? Rasanya sedih sekali. Dan sekarang banyak orang pengkhotbah instan. Dikira khotbah itu menunjukkan rohani. Enggak, kelakuanmu yang menunjukkan ke rohani. Kelakuan. Dan kelakuan di mana? Kelakuan sehari-hari dimulai di rumah. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi itu keluarga, Adam dan Hawa. Ini penting sekali. Makanya kaum muda, kalau ini pasti berdampak kau dalam aktivitasmu, dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu dengan pacarmu, pasti berdampak. Orang yang berfungsi jadi garam, pasti dia menghindari kejatuhan-kejatuhan dosa karena pondasinya kuat. Saya bilang sama jemaat saya pemuda-pemudi, kalian anak terang nggak? Ya dong Pak Pendeta. Oke, kalau anak terang, jangan pacaran di tempat gelap-gelap. Kau anak kegelapan. Nonton bioskop di pojok-pojok mau ngapain? Boleh pacaran di bawah lampu 10-an, 40 biji. Anak terang. Ini berusaha bagaimana pacaran nggak lihat orang. Kesurupan loh. Ini seringkali tambah. Kalau orang berfungsi jadi garam di rumah, kuat sekali, pasti Anda tidak melanggar kekudusan. Pasti jangka panjang rumah tangga Anda bagus. Gereja yang bagus bukan tergantung jumlah, kata Bebek. Gereja yang bagus tergantung daripada jemaatnya, terdiri dari rumah tangga yang berfungsi jadi garam. Itu gereja bagus. Itu gereja bagus. Maka Anda sebelum menikah benahi benar-benar, sehingga Anda bisa jadi berkat bagi pasangan Anda, keturunan Anda yang menguatkan gereja-gereja di akhir zaman. Makanya akhirnya ketika di tengah masyarakat berfungsi terang kita, tapi tidak mungkin berfungsi terang kalau nggak didasari oleh garam. Itu urutannya. Maka akibatnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang. Arti semua orang tidak terbatas. Orang itu baik, kita baik. Orang itu jahat, tetap kita baik. Karena pondasinya kuat. Orang Kristen yang rohani bukan di khotbah, walaupun khotbah perlu. Orang Kristen yang rohani bukan di penyembahan, walaupun penyembahan perlu. Orang Kristen rohani pondasinya kuat, mulai bagus rohaninya, yang gak populer di rumah. Makanya anak-anak saya dari kecil, capek gak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga ini, tetap kita bangun pagi baca kitab. Itu gak populer. Kalau kami pagi-pagi bangun pagi baca kitab, itu gak dilihat orang, itu gak populer, tapi itu pondasi. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, saya nggak maki, saya senyum, saya bilang sama Tuhan. Dalam hati saya, kalau istri saya marah-marah, ini melalui proses ya, bukan segampang yang saya khotbahkan sekarang. Melalui proses. Kalau istri saya marah-marah, saya tata dia, Tuhan, energik banget istriku, sehat ya, sehat. Kalau istri masih bisa marah, itu sehat ya.
Kalau 3-5 hari dia diem, itu kesambet Omikron. Kalau marah 5 hari, saya bilang sama Tuhan, cocok banget aku sama dia orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah-marah lagi, saya bilang sama Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia, nggak ada duanya. Ini manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan jadi orang mati, yang pulang dari mati. Itu salah satu contoh berfungsi jadi anak. Kalau kita nggak jadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah pasangan dan emosi, jangan jadi pengkorban. Nggak ada mana. Akhirnya kita terpesona. Ini penting. Makanya bersyukurlah Anda yang belum menikah, sebelum menikah dengan firman seperti ini, supaya berdampak hidupmu, terutama jemaatmu yang mula-mula keluarga. Itu yang buat jadi kuat gereja. Bagian terakhir, Alkitab berkata, demikianlah hendaknya terangmu, hai Petrus, hai Yakobus, Yohanes dan murid-muridku. Kira-kira begitu demikian. Demikianlah hendaknya terangmu, hai jemaat Bipro. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Melihat apa? Bukan kecantikanmu, bukan kegantenganmu, bukan di kesembuhanmu, bukan di kekayaanmu, tapi apa? Kelakuanmu, perbuatanmu. Ini Kristen itu di kelakuan. Mujizat itu hanya sementara. Sakitmu sembuh, nipu lu belum sembuh, batu sandungan. Batu sandungan. Sakitmu sembuh, khotbahmu bagus, tapi kekudusanmu sangat hina, itu batu sandungan. Itu batu sandungan. Makanya penekanan, demikianlah hendaknya terangmu, hai murid Kristus, hai Bipro, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan terakhir apa katanya? Dan tidak pernah saya memuliakan Bapa di surga dengan nyanyian-nyanyian bagus. Tidak pernah. Kaulah segalanya. Gak pernah itu memuliakan nama Allah. Kalau nyanyian saya bukan kesimpulan dari kelakuan saya. Saya ulangi. Kalau nyanyian saya bukan kesimpulan dari kelakuan saya, nyanyian penyembahan saya sampai limit tertentu itu mengejek Tuhan. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Mulutnya memuji aku tapi hatinya jauh berada. Kenapa kau bilang Ridwan Huta Barat kaulah segalanya? Begitu mobil kau dipepet, kau pepet balik. Mana kau berbohong mengatakan aku segalanya? Perbuatan. Ulangi Bipro. Lebih keras. Yes. Ciri utama orang rohani kelakuannya, bukan khotbahnya, bukan penyembahannya. Itu semuanya perlu, tapi kesimpulan rohani di kelakuan supaya ada impact, ada dampak. Makanya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang setelah jadi garam, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Yang efektif memuliakan Bapa di surga bukan khotbah bagus, walaupun khotbah bagus itu diperlukan. Yang efektif mempermuliakan Bapa di surga bukan penyembahan bagus berkenan dengan cara nyanyian bagus, bukan. Tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di luar, berfungsi jadi terang. Setelah berfungsi kita jadi garam, sabar di rumah, mengalah, lebih baik rugi daripada bohong. Itu kan prinsip-prinsip yang bagus. Maka pulanglah dari tempat ini Bipro, ambil keputusan supaya kita meresponi pengorbanan Kristus. Orang Kristen bukan menjadi,
Orang Kristen bukan menjadi garam, menjadi terang, tetapi adalah garam, adalah terang. Sudah. Masalahnya berfungsi atau tidak. Kalau kita misalnya orang percaya lampion, Yesus dalam kita seharusnya sudah terang. Karena orang Kristen bukan akan jadi garam, bukan akan jadi terang, tetapi sudah jadi garam, sudah jadi terang. Yang harus kita realisasikan, berfungsi enggak garam kita, berfungsi enggak terang kita. Semua itu bagus kalau pondasi kekristenan kita benar. Mulai kita responi pengorbanan Kristus karena dosa dan kejahatan kita, maka kita jangan lagi main-main dalam dosa apapun jenisnya. Karena seringkali orang Kristen ada pikirnya dosa besar, dosa kecil. Enggak. Anda nyolong 5 triliun dengan Anda nyolong 5 juta, kalau nggak bertobat sama ke nerakanya. Di neraka nggak ada. Lu nyolong 5 triliun ya, apinya gede. Lu nyolong 5 juta, apinya kecil. Nggak ada, sama. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah, sama. Jadi jangan Anda excuse terhadap diri Anda kalau Anda malas baca Alkitab, itu dosa. Karena dosa artinya nggak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, yang satu itu jangan kau makan. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Begitu perintahnya nggak taat, berdosa. Maka pulang dari tempat ini, kaum muda, tidak serta-merta orang percaya itu berfungsi jadi garam. Tidak serta-merta orang percaya itu berfungsi jadi terang. Setiap orang percaya pasti serta-merta jadi garam, serta-merta jadi terang. Tapi bicara fungsi, itu kerja keras. Dimulai dengan yang gak dikagumi dunia. Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Sehingga ketika saatnya kita kelihatan, pasti berdampak. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.